Nah, lagu cinta bagaimana, Beb? Lagu-lagu cinta, lagu-lagu Melayu, bahkan lagu-lagu Arab yang Abu Bakar Salim kadang-kadang apa wimta'ana syufak ya kamil wasufak. Ansa asad dunia. Aku kalau udah ngelihat kamu, aku lupa kesulitan dunia. Waduh. Hukumnya bagaimana nih hukumnya? Tergantung. Kalau dibuat ngegombalin perempuan yang nggak mahramnya ya haram, Bu. Haram apa kagak? Itu buaya yang lepas dari kebun binatang. Tapi kalau dibuat muji istri, nyenengin bini sambil mandang imta'ana syufak, ya salah. Bagus atau tidak? Nah, tanya sama istri saya, suka dinyanyiin apa kagak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sayyidil Walid, guru kita bersama, murabbi kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, beserta ibunda tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya rabbal. Hadir juga di sini ada bibi-bibi kami, ada Syarifah Intan, Syarifah Ummu Hani, dan semuanya begitu banyak hadir di sini. Begitu pula guru kita tadi Habib Muhammad Al-Habib Muhammad Alawi bin Hasan bin Sumayt, dan Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, dan semuanya enggak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada para ibu-ibu jamaah majelis bulanan Markas Syariah Petamburan. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Nah, saya punya waktu sampai jam 11. Nanti jam 11 yang akan ngisi adalah guru kita bersama yang kita tunggu-tunggu, Al-Walid Al-Habib Muhammad Rizq Syihab. Nah, melanjutkan pembahasan yang udah lama kita nggak bahas. Kita mulai bahas lagi. Saya ngaji, mungkin ibu-ibu udah pada lupa kali Bu, saya ngaji apa Bu ya? Adabul Islam fi Nidhamil Usra, kitabnya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang adab-adab Islam di dalam berkeluarga, supaya keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Nah, ini saya masih masuk ke bab yang bikin ibu-ibu girang, yaitu bagaimana caranya jadi suami yang baik. Walaupun ini pengajian kaum ibu, laki nggak ada yang hadir, tapi kalau saya lompatin bab ini nanti ibu-ibu protes akhirnya. Betul nggak Bu? Ada kamera, ada layar, nanti pulang ke rumah ibu-ibu suruh lakinya nonton. Insya Allah. Tapi juga jadi ilmu buat para ibu-ibu yang ada di sini. Nanti bulan depan Bu, mulai bulan depan dan pertemuan-pertemuan berikutnya baru ibu-ibu yang dinasehatin. Insya, saya nggak mau lompatin biar adil. Naam. Ya, wa min husni ishratir rajuli lil mar'ati an yumazihaha wa yuda'ibaha. Fa inna fil muda'abati tatiban liqalbiha wa irahatan li nafsiha wa jabran li khatiriha. Wa inna fiha tanshitan laha ila al-amal an raghbatin fi irda'iz zawji wa hubbin lahu. Kana alaihi salatu wassalam yamzahu ma'an nisa' mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amali wal khuluq. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah min hadithi Aisyah radhiyallahu anha bisanadin sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabiquha fil adu fasabaqtuhu yawman fasabaqathu yawman
wa sabaqaha fi ba'd al-ayyam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hadhihi bitilka. Baik, pembahasan berikutnya ibu-ibu sekalian termasuk adab akhlak suami yang baik, an yumazihaha wa yuda'ibaha. An yumazihaha, ngajak bininya bercanda, wa yuda'ibaha, dan kadang-kadang sesekali, apa ya bahasanya ibu ya, mau saya bilang ngegombalin, gombal bohong biasanya, apa, ngerayu. Yuda'ibaha, sesekali ngerayu is. Jadi yang namanya rumah tangga, bu, suami yang baik bukan yang tegang mulu. Kalau tegang mulu nanti darah tinggi, bu. Betul apa kagak? Enak nggak kalau rumah tangga tegang terus-terusan? Enak nggak kalau rumah tangga bawaannya serius terus-terusan? Enggak. Makanya termasuk adab suami yang baik, sesekali mizah, bercanda sama bininya. Sesekali ngerayu bininya. Kenapa dianjurkan demikian? Satu, tatyiban liqalbiha, buat girangin hatinya istri. Ngegirangin hati orang lain aja dapat pahala, apalagi girangin hati bini. Kita girangin nanti orang lain, ibu, dapat pahala, apalagi bini kita yang kita girangin, yang udah berjuang buat ngelahirin anak kita, yang udah berjuang ngelayanin kita sehari-hari. Para suami ngegirangin bini dapat pahala, saudara. Wa irahatan li nafsiha wa jabran li khatiriha, ngejaga perasaannya. Dan yang ketiga, manfaatnya apa? Manfaatnya kembali ke laki. Kalau bini diajak bercanda, dirayu, itu akan memotivasi si istri untuk lebih menjadi istri yang baik, untuk lebih maksimal lagi di dalam melayani suaminya. Contoh, sekali-kali yang namanya laki, boleh nggak, Beb, nyanyiin bininya syair-syair yang romantis? Wah, boleh apa kagak? Masalah lagu ini, bu, lagu ini saya bicara hukum lagu ya. Lagu ini sebenarnya saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan hasanuha hasanu gabihuha gabih. Apa hukum lagu? Tergantung lagunya. Kalau lagu yang baik, maka hukumnya baik. Lagu yang buruk, hukumnya buruk, haram. Contoh, syair-syair yang baik, yang isinya muji Allah, munajat kepada Allah, bagus atau tidak? Syair-syair yang isinya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagus atau tidak? Bagus. Syair-syair yang isinya mengenalkan orang-orang soleh, bagus atau tidak? Yang isinya nasihat, bagus atau tidak? Bagus. Kalau syair yang bagus, hukumnya bagus dalam pandangan syariat. Tapi sebaliknya, kalau syair yang jelek artinya bagaimana? Ada kefasikan di dalamnya, ngajak kepada kemaksiatan, maka hukumnya haram. Contoh, ada lagu Cinta Satu Malam. Orang, bu, kalau bikin lagu biasanya pengalaman pribadi, betul apa kagak? Ulama-ulama tuh kalau ada pengalaman pribadi dijadiin syair, dibikin syair. Lah ini Cinta Satu Malam, pengalaman pribadinya kalau nggak zina kawin kontrak, bu. Haram apa kagak? Haram. Keong racun. Jadi lagu tergantung. Lagu-lagu barat jangan sembarangan, lihat isinya, jangan asal nyanyi isinya lo kagak tahu. Jelas atau tidak? Nah, lagu cinta bagaimana, Beb? Lagu-lagu cinta, lagu-lagu Melayu, bahkan lagu-lagu Arab yang Abu Bakar Salim kan mengatakan apa wimta'ana syufak ya kamil wasufak, ansa asad dunia. Aku kalau udah ngelihat kamu, aku lupa kesulitan dunia. Waduh. Hukumnya bagaimana nih hukumnya? Tergantung. Kalau dibuat ngegombalin perempuan yang nggak mahramnya, ya haram, bu. Haram apa kagak? Itu buaya yang lepas dari kebun binatang. Tapi kalau dibuat muji istri, nyenengin bini sambil mandang imta'ana syufak, ya salah. Bagus atau tidak? Tanya sama istri saya, suka dinyanyiin apa kagak? Mudah-mudahan istri saya dikasih panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Beb, suami ngegodain istri, bercanda sama istri, apa nggak turun derajatnya?
Apa nggak turun wibawanya? Apa nggak turun nanti kesakralannya sebagai suami? Di sini disebutkan nggak ada orang yang wibawanya lebih hebat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meski demikian, ya tadi Habib Alwi nyebutin bagaimana akal Rasulullah, cerdasnya. Ulama juga nyebutin bagaimana wibawanya Rasulullah. Saking wibawanya Rasulullah, Bu, sampai-sampai sahabat tuh nggak berani mandang Rasulullah terus-terusan secara lama, tuh nggak berani. Makanya nggak ada sahabat yang udah dewasa yang nyifatin Rasulullah secara detail, nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak mampu ngadepin Rasulullah, ngelihat muka Rasulullah terus-terusan tuh nggak mampu. Wibawa Rasulullah. Faman ra'ahu badihatan habah. Siapa yang lihat Rasulullah sungkan sama Rasulullah, merasa wibawa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sungkan, hebat, nggak ada yang lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mandang Rasulullah insyaallah. Fid dunia qabla al-akhirah. Amin ya rabbal. Tapi meski demikian, Bu, kana alaihi salatu wasalam yamzah ma'an nisa mutanazzilan ila darajati uqulihinna fil amali wal khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bercanda sama istri-istrinya. Bercanda sama istri-istrinya. Nyesuaikan level istrinya. Kalau bicara level Rasulullah, nggak ada yang seperti Rasulullah. Pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, beliau juga pemimpin negara. Nggak ada yang seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah disesuaiin tuh sama istrinya, saudara. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, umurnya jauh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal, Sayyidatuna Aisyah umurnya masih belasan, Bu. Jauh umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan? Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dan Ibn Majah bahwasanya Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah di perjalanan. Rasulullah bareng Sayyidatuna Aisyah, kan rame-rame, rombongan banyak. Sama Rasulullah rombongan yang lain disuruh jalan duluan. Ayo jalan duluan, yang lain jalan duluan. Tinggal Rasulullah sama Sayyidatuna Aisyah. Begitu Rasulullah tinggal sama Sayyidatuna Aisyah berduaan, apa kata Rasulullah SAW? Ayo kita balapan. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo kita balapan. Kata Sayyidatuna Aisyah, waktu itu berat badan saya masih kurus saat itu, kata Sayyidatuna Aisyah. Saya belum bertambah berat badan saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah balapan sama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah menang di situ. Girang Sayyidatuna Aisyah. Aku menang nih balapan ini, balapan lari. Akhirnya udah di perjalanan yang lain diajak balapan lagi sama Rasulullah SAW. Yang lain disuruh berangkat duluan. Ayo jalan duluan di depan, kata Rasulullah SAW. Di perjalanan lain. Akhirnya ayo wahai Aisyah, kita balapan lagi. Kata Sayyidatuna Aisyah, saat itu aku udah gemukan dikit. Nah, gemukan dikit habis nikah wajar apa kagak? Jadi nggak usah sumpek kalau gemukan dikit, Bu. Wajar. Kata Sayyidatuna Aisyah, waktu itu saya gemukan dikit udah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya aku kalah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menang lari di situ. Begitu Nabi menang, kata Nabi apa? Hadhihi bitilka. Hadhihi bitilka. Ini menangnya saya yang sekarang, pembalasan dari yang kemarin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dzkurus salata ala Nabi. Ada nggak yang lebih wibawa dari Nabi? Ada nggak yang lebih gagah dari Nabi? Ada nggak yang derajatnya lebih tinggi dari Nabi? Tapi Nabi tetap bercanda sama istrinya. Nabi tetap bercanda sama istrinya. Nabi tetap cair sama istri-istrinya, nggak kaku ya ikhwan. Bahkan dalam riwayat lain, ya pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bikin kue. Setelah Sayyidatuna Aisyah bikin satu makanan, di situ ada Rasulullah sama istrinya Saudah. Akhirnya sama Sayyidatuna Aisyah ditawarin, Saudah, ente makan nih kue. Saudah nggak mau, Sayyidatuna Saudah nggak mau di situ. Akhirnya begitu Sayyidatuna Saudah nggak mau makan, Sayyidatuna Aisyah dicolek kuenya, dipeperin ke mukanya Sayyidatuna Saudah. Nabi ketawa. Sama Nabi SAW dibalesin. Mukanya Sayyidatuna Aisyah dicolekin kue lagi sama Rasulullah SAW. Nabi ketawa akhirnya. Akhirnya ada kedengaran suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedengaran suara Sayyidina Khattab, Rasulullah bilang, ya Abdullah, maksudnya jangan kemari dulu. Ente berdua buruan cuci muka, kata Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Sekali lagi mau tanya, ada nggak yang lebih wibawa dari Nabi? Tapi Nabi bercanda atau tidak? Bercanda. Makanya dikatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di sini oleh Abu Yazid Muhammad, kana min afkahin nasi ma'an nisa'i. Rasulullah SAW termasuk orang yang paling humoris bersama istri-istrinya. Cair, enak sama istri-istrinya, saudara. Makanya di sini disebutkan wahada wa husnun niyah fil muda'abah matlub. Tapi jadi catatan buat para suami, tetap ketika kita bercanda sama istri, matlub. Ya, tetap ada niat yang baik. Kita dituntut untuk pasang niat yang baik karena amal kita bergantung kepada niatin ngikutin Rasulullah SAW. Pahalanya gede, kata Abu, ya fihi thawab kabir, pahalanya besar. Kita girangin pasangan kita tuh pahalanya besar. Wa fihi thawab kabir, pahalanya besar, nggak main-main, saudara. Apalagi kalau niatnya ngikutin Rasulullah. Apalagi kalau niatnya bikin senang. Apalagi kalau niatnya jaga perasaan dan lain sebagainya. Ini nasihat buat diri saya sendiri, karena kita masing-masing masih belajar untuk jadi suami yang baik. Kita masih belajar untuk jadi istri yang baik, saudara. Tapi ada catatannya, wa alaihi idza mazah an yasduq wa la yakdzib. Tapi kalau bercanda jangan kebablasan bohong. Jangan kelewatan, walaupun ibu saya pernah bilang, nasihat pernikahan nih kata ibu saya. Orang tua kan omongannya hikmah, dia dari pengalaman. Hanif, orang perempuan tuh paling demen dikasih omongan yang enak. Kalau ngomong sama perempuan tuh yang enak, kalau ngomong sama istri yang enak. Orang perempuan tuh paling demen dikasih omongan enak. Walaupun kadang-kadang orang perempuan tahu dia lagi dibohongin. Emang bener begitu, Bu? Bener, Bu? Tuh ngaku dibohongin girang. Cuman jangan kebablasan. Perempuan juga kadang jangan kepedean. Kamu seperti rembulan terang benderang. Wah, padahal rembulan bopeng-bopeng. Jangan kebablasan juga, bohongnya jangan kelewatan, nggak boleh. Wa an yakuna mu'tadilan. Bercandanya juga yang sedang-sedang aja, tengah-tengah. Sekiranya apa? Sekiranya bercanda fala yazidu ila an tajtari'a alaih. Jangan sampai bercandanya pada batasan yang bikin istri jadi kurang ajar, kata Abu Yazid Muhammad. Ya, bercanda boleh, tapi jangan bablas. Kalau bablas nanti akhirnya buka pintu bini jadi kurang ajar, kata Abu. Ya jangan bercanda yang kelewatan seperti itu sampai bini kita jadi kurang ajar, akhirnya itu nggak jaga. Tetap laki-laki harus ada wibawa depan istrinya. Karena kalau dia bercanda yang kelewatan lagi, itu yufsidu khuluqah, bikin bini jadi akhlaknya rusak. Bikin suami jadi yuzilu haibatahu min qalbiha, menghilangkan haibah wibawa suami di depan istrinya. Kelewatan bercandanya nggak bagus, tapi terlalu kaku juga nggak bagus. Intinya cair, waktunya bercanda, waktunya serius. Dan sebagai perempuan juga, ketika suami kita cair, jangan sampai kita juga kebablasan. Ya, jangan sampai itu malah kita jadiin pintu diri kita buat kurang ajar. Begitu kita kurang ajar sama suami, kita sedang menghinakan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang perempuan, hadis sahih, "Ya Rasulullah, ini orang laki enak banget ya Rasulullah, mereka bisa jihad, mereka bisa berperang fisabilillah, dapat pahala syahid." Hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, "Lantas bagaimana kami ya Rasulullah? Kami juga pengen dapat pahala syahid seperti itu. Kami juga pengen dapat pahala jihad seperti orang laki. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah?" Jawaban Nabi apa? Husnu taba'ulika li zaujika ya'dilu dzalika kullih. Kamu jadi istri yang baik buat suami kamu sama seperti yang dilakukan orang laki di medan perang. Bahasa sederhananya, Bu, kalau orang laki di medan perang bawa pedangnya ibu-ibu sodet. Iya. Pedangnya ibu-ibu sodet. Panahnya ibu-ibu nih foundation dandan yang cakep buat laki. Lipstick itu ibarat peluru-peluru di medan perang, Bu. Karena Nabi mengatakan begitu, kamu baik terhadap suami, jadi istri yang baik terhadap suami, kamu menandingi pahala jihad fisabilillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan kita di satu sisi suami dituntut untuk cair, di satu sisi istri tetap dituntut untuk hormat, ta'zim kepada suaminya. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau jaza li ahad an yasjuda li ahad, la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Kata Rasulullah SAW, andai boleh sujud kepada makhluk, itu nggak boleh. Sujud kepada makhluk tidak boleh. Sujud hanya untuk
Allah. Tapi kata Nabi, sampai Nabi mengatakan saking besarnya perempuan itu harus hormat kepada suaminya. Andai, kata Rasulullah, boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan suami sujud kepada istri, sujud kepada suaminya. Aku akan perintahkan. Saking besarnya. Pokoknya nggak ada ruginya, Bu. Ya, ibu jadi istri yang baik, ibu yang tinggi pahalanya di sisi Allah. Derajatnya tinggi. Bapak-bapak jadi suami yang baik, dia yang akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Baik ketemu baik, alhamdulillah. Tapi begitu ada istri baik, suaminya nggak benar, tuh istri tetap tinggi bagi Allah derajatnya. Suaminya yang akan dihisap berat nanti di hadapan Allah. Sebaliknya, suaminya baik, tapi istrinya yang luar biasa, saudara. Istrinya yang ngegado terus, nggak bisa membalas kebaikan suaminya. Tuh suami tinggi nanti derajatnya di sisi Allah. Istrinya bakal dapat hisap berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Pokoknya jadi orang baik kagak ada rugi. Jelas atau tidak? Terakhir sebagai penutup, Bu. Terakhir sebagai penutup. Kan jam 11 nih. Jam 11 selesai. Guru kita ngisi. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehatul afiat. Terakhir sebagai penutup. Nih, ini Bu ya. Ini masalah suami sama istri. Kadang-kadang belakangan ini ada teori yang menjerumuskan. Ada teori yang menjerumuskan, baik dari pihak laki atau dari pihak perempuan. Apa teorinya? Perempuan ngomong begini, kita ini perempuan bagaimana lakinya? Kalau lakinya baik, kita jadi baik. Banyak nggak begitu, Bu? Yang laki juga sama. Kita ini laki bagaimana perempuan? Saya kalau dengar orang laki ngomong begitu, Bu. Kita ini laki bagaimana perempuan? Kalau perempuan menghormatin kita, ngelainin dengan baik, kita akan perlakukan dia sebagai ratu. Wah. Ada nggak yang begitu, Bu? Ini ibarat telur sama ayam. Mana yang lebih dulu? Telur apa ayam? Ayam lahirnya keluar dari telur. Telur keluarnya dari kagak rapi-rapi. Betul apa kagak? Akhirnya cuma jadi alasan buat nyalain. Nggak ada rapinya. Rumah tangga jadi hancur. Keburukan dibalas keburukan lagi. Cemberut dibalas cemberut. Batu dibalas api dibalas api. Harusnya dibalas apa itu? Disiram air. Kayak main layangan, Bu, berumah tangga. Tarik ulur. Pokoknya tadi kuncinya kita baik, nggak ada ruginya. Kita jadi istri baik, maqam indallah, nggak ada ruginya. Kita jadi suami baik, maqam indallah, nggak ada ruginya. Andai kita nggak dapat balasan dari pasangan kita yang setimpal, kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Yang penting jangan sampai kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kekurangan diri kita. Maka kami sebagai laki-laki belajar terus, nggak pernah berhenti jadi laki-laki yang baik, yang jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. Dan perempuan-perempuan juga belajar terus bagaimana jadi istri yang baik, istri yang salihah, yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Idza shallatil mar'atu khamsaha, perempuan kalau salat 5 waktu, wa shama syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Taat suaminya. Syarat yang keempat kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qilalah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyabwabil jannati syi'ti. Masuklah surga dari pintu surga manapun yang kamu kepengen, Saudara. Itu sabdanya Nabi Muhammad SAW. Makanya setan bakal ngalangin siapapun untuk ngamalkan ini. Setan, hawa nafsu akan ngalangin setiap perempuan untuk ngamalkan ini. Kenapa? Karena setan udah janji, saya akan masukkan anak cucu Adam ke neraka. Tugas setan akan menghalangi setiap perempuan untuk ngamalkan ini, Saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.